What's up you guys, kembali lagi di channel gua. Hari ini gua mau ngebahas journey gua mendapatkan modal $5.000 melalui my forex funds. Dan mungkin video ini sedikit terlambat karena actually gua udah mengelola akun realnya itu sekitar seminggu sampai 2 minggu. Dan sekarang keadaan akun live gua ataupun real account gua sudah profit sekitar around 5%. Dan mungkin gua mau ngebahas journey yang gua laluin dari fase pertama, fase kedua, sampai pelajaran apa aja nih yang gue dapat selama proses gue untuk mendapatkan akun $5.000 ini. So, check this out. Oke, kita mulai dari pas proses gue melalui fase pertama dari challenge ini. Gue ingat banget waktu itu gue pernah losing streak ataupun loss berkali-kali, selama 7 kali loss berturut-turut. Dan ketika gue sedang mengalami losing streak itu, gue tetap stay dengan trading method gue, dengan trading edge gue, dan gue tetap mengeksekusi trade yang ada di depan mata tanpa ada rasa ragu ataupun rasa takut. Dan dari minus 7% itu, gue udah berhasil balik ke starting balance ataupun ke break even lagi. Nah, tapi yang menarik, pernah kejadian pas ada news, jadi gue taruh sell limit ataupun ya kayaknya sell limit deh, seingat gue sell limit. Terus tiba-tiba news itu ternyata kencang banget, volatile banget, naik ke atas terlalu cepat, yang menyebabkan terjadinya slippage. Jadi harusnya account gua tuh udah SL, tapi karena pergerakan harganya terlalu cepat dan impulsif, jadi orderan gua tuh ke bawah terus gitu loh, ke bawah naik terus gitu. Dan akhirnya yang harusnya gue cuma loss 1%, gue inget banget gara-gara itu kayaknya gue loss 3 atau 4%. Dan setelah itu gue loss lagi, dan my deepest drawdown ataupun drawdown terdalam gua di account itu adalah 8%. Nah, sekarang bayangkan ketika kalian menjalani sebuah challenge dan kalian sedang berada di dalam 8% drawdown, trader kebanyakan akan melakukan hal yang impulsif ataupun ingin membalas dendam supaya ingin cepat-cepat balik ke 0% lagi ataupun mengembalikan kerugian yang sudah udah terjadi. Nah, nggak itu aja. Ketika gue mengalami drawdown 8% ini, gue ingat banget waktu trading gue ataupun batas untuk gue bisa mencapai ataupun melalui fase pertama itu tinggal 1 minggu lagi guys, tinggal 1 minggu lagi. Dan gue ingat banget, gue sempat kepikiran apakah nanti gue trade-nya barbar aja ya karena udah minggu terakhir. But you know what, gue tetap kepada my trading rules, my trading method, dan gue tetap mengeksekusi. Dan ternyata karena gue disiplin dengan trading plan gue berhasil profit. Bukan cuma balik modal aja 0% ke 0%, tapi gue berhasil mencapai profit target 8% di sisa waktu yang tinggal 3 hari lagi guys. Itu benar-benar kayak menurut gue pelajaran yang sangat-sangat berharga yang gue dapatkan selama melakukan funding account challenge ini. Dan pastinya semua ini bisa terjadi karena kemurahan Tuhan. Gue yakin banget kalau gue tidak mengandalkan Tuhan, udah pasti gue akan bertindak ceroboh, akan bertindak impulsif, dan akan bertindak menjadi trader yang kayak gue dulu tuh, yang suka balas dendam, yang suka emosi dan sebagainya, yang akan membuat gue semakin menggali lubang yang lebih dalam lagi. Nah, sekarang ke fase kedua. Ketika gue udah berhasil melalui fase pertama dan gue pindah ke fase kedua. Fase kedua kan target profitnya cuma 5% dalam waktu 60 hari. Jadi lebih technically ataupun secara kasat mata itu tuh kayaknya lebih gampang. But here's the thing, ketika kalian udah melalui fase pertama dan udah pindah ke fase kedua, biasanya kebanyakan trader justru terjebak di fase kedua. Karena mereka udah ngebayangin, wah ini sehabis 5% ini, gue bisa mengelola uang segini banyak, gue bisa dapat profit segini. Jadi mereka akan mengambil trade-trade yang tidak sesuai dengan trading method mereka. Dan mereka akan mengabaikan resiko. Dan itulah yang terjadi kenapa banyak banget orang yang udah lolos fase pertama pasti akan gagal di fase kedua kalau mereka menganggap enteng resiko. Oke, singkat cerita, di fase kedua sejujurnya tidak sesusah fase pertama karena gue ingat banget trade gue itu kayaknya loss 1 kali dan sisanya itu gue profit dan langsung ke 5%, jadi langsung lolos hanya dalam waktu I think it's around 6 hari atau 4 hari deh gue lolos. Dan akhirnya puji Tuhan gak lama dari itu gue mendapat live account gue sebesar $5.000. Dan gue kelola $5.000 ini agak berbeda dengan fase-fase pertama dan fase kedua. Jadi kalau di live account gue hanya meresikokan 0,5%. Dan puji Tuhannya, karena Tuhan Yesus baik dan karena
gua tetap disiplin sama apa yang sudah pernah gua terapkan, yang udah menjadi bagian dari diri gua bisa mendapatkan profit sekitar 5%, dan ya sampai sekarang juga masih tetap gua tradingin. Dan pelajaran yang berharga yang gua dapatkan dari fase pertama, fase kedua adalah yaitu satu, seperti yang selalu gue bilang, yaitu risk management is key. Cara lu memanage resiko itu betul-betul kunci kalau lu mau profitable di forex. Kedua, psychology is key also. Psikologi kalian sebagai seorang trader itu betul-betul penting guys. Karena kalau kalian tidak punya psikologi yang baik ya, kalian ketika mengalami drawdown 8%, jangankan 8%, 6% aja, 5%, kalian pasti akan mulai khawatir, mulai ragu-ragu untuk mengeksekusi trade selanjutnya. Yang kalau kalian eksekusi bisa malah itu winning trade gitu loh. Tapi karena kalian udah takut duluan, udah trauma duluan, maka kalian menjadi fearful ataupun doubtful juga. Dan yang ketiga, always trust the process. Selalu percaya kepada proses gitu loh. Kalian bisa sejauh ini, bisa trading sampai poin ini, itu tuh bukan hal yang tiba-tiba ataupun hal yang kebetulan. Kalian sudah melalui proses-proses yang harus dilalui oleh seorang trader, dan sekarang saatnya bagi kalian untuk bisa mengambil momen ini dan bisa memaksimalkan potensi yang ada. Tapi kalian harus percaya kepada diri kalian bahwa kalian itu bisa. Kalau kalian dari awal udah berpikir bahwa Profit Challenge itu terlalu mustahil, terlalu sulit, ya itu yang akan menjadi realita kalian. Itu yang akan menjadi kenyataan di hidup kalian. Tapi kalau kalian berpikir bahwa oke, mungkin ini sedikit challenging, tapi karena gue tahu metode gue apa, karena gue udah sering nge-backtest metode gue tahu probabilitas metode gue tuh berapa, maka gue yakin kalau gue disiplin dan mengeksekusi semua strategi dan semua rules gue bisa melalui challenge ini. So I think that's all. Kayaknya itu aja deh yang mau gue ceritain. Puji Tuhannya sekarang gue sedang mengelola live account, dan ya kayaknya gue akan menambah challenge lagi sebelum akhir tahun. Dan tetap doain gue guys supaya gue bisa terus sharing value sama kalian. Dan percayalah, gue sama sekali tidak disponsori oleh pihak manapun guys. Gue murni sharing pengalaman real gue, gagal-gagalnya gue, berhasil-berhasilnya gue, semua itu yang gue sharing, bukan bayaran dari perusahaan manapun. Oke, kalau kalian nggak percaya, kalau kalian di Bandung, kalian boleh cek langsung akun-akun gue. Kalian bisa cek trading history gue, semua jelas. Oke, mungkin segitu aja yang mau gue share hari ini. Thank you udah ngedengerin video gue sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan manfaat, dan see you in the next video. And remember, let's be better together. See you guys.